Kisah memprihatinkan Presiden Soekarno menjelang akhir hayatnya. Ada keinginan yang belum terwujud. Bulan Juni merupakan bulan yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Bulan ke-6 dalam satu tahun itu merupakan bulan lahirnya pemimpin bersejarah, seorang proklamator sekaligus tokoh yang membawa Indonesia melewati gerbang kemerdekaan, Insinyur Soekarno. Juni merupakan bulan kelahiran dan kepergian Presiden pertama Republik Indonesia yang kerap disapa Bung Karno itu. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1901, dirinya juga wafat pada bulan yang sama di tanggal 21 tahun 1970. Hari Kamis, 21 Juni 2018, kemarin merupakan hari wafatnya Presiden Indonesia yang pertama, Insinyur Soekarno. 48 tahun berlalu kepergian Presiden Soekarno masih menyisakan cerita memprihatinkan menjelang akhir hayatnya. Diketahui, Soekarno sempat mengalami gangguan pada kesehatannya. Dikutip dari Wikipedia, Soekarno telah dinyatakan mengidap gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria tahun 1961 dan 1964. Namun, kesehatan Soekarno sudah mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Profesor Dr. K. Vellinger dari Fakultas Kedokteran Universitas Wina menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, tetapi ia menolaknya dan lebih memilih pengobatan tradisional. Soekarno bertahan selama 5 tahun hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Tepat pada Minggu, 21 Juni 1970, Soekarno menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta dengan status sebagai tahanan politik. Sebelum dinyatakan wafat, pemeriksaan rutin terhadap Soekarno sempat dilakukan oleh Dr. Mahar Mardjono yang merupakan anggota tim dokter kepresidenan. Tidak lama kemudian dikeluarkanlah komunike medis yang ditandatangani oleh Ketua Profesor Dr. Mahar Mardjono beserta Wakil Ketua Mayor Jenderal Dr. TNI Ed. Rubiono Kertopati. Tak punya uang untuk berobat. Situasi politik nasional pasca terbitnya Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, 1966 mengalami banyak perubahan. Khususnya untuk Presiden Soekarno yang kekuasaannya berkurang secara perlahan dan berpindah ke tangan Presiden Soeharto. Tidak hanya kekuasaan yang berkurang dan menghilang, kondisi kehidupan Soekarno juga berubah drastis. Kisah kehidupan Soekarno pasca Super Semar dituturkan oleh salah satu mantan ajudannya, Sidarto Danusubroto. Sidarto adalah anggota kepolisian yang menjadi ajudan terakhir Bung Karno. Saat dijumpai Kompas.com di kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu, 6 Maret 2016, Sidarto mengungkapkan bahwa masa peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto berjalan panjang. Dalam buku memoar Sidarto Danusubroto Ajudan Bung Karno yang ditulis Asfi Warman Adam, Sidarto mengungkapkan bahwa pasca Super Semar, Soekarno semakin tidak berdaya. Memoar Sidarto Danusubroto, Bukalapak. Sang proklamator pun tidak mendapat kejelasan mengenai pembayaran gaji serta uang pensiun seorang presiden. Sampai pada di satu titik, Soekarno kehabisan uang untuk pegangan atau sekadar untuk menutup keperluan hidup selama menjadi tahanan kota di Wisma Yaso. Sidarto masih ingat ketika Soekarno memintanya mencarikan uang. Ini tidak mudah karena saat itu orang takut berhubungan dengan Soekarno. Soekarno lalu meminta Sidarto menemui mantan pejabat rumah tangga Istana Merdeka, Tukimin. Dari Tukimin,
Sidarto berhasil memeroleh uang tunai $10.000 AS untuk diberikan kepada Soekarno. Selanjutnya, Sidarto mencari cara agar uang tersebut lolos dari pemeriksaan penjaga dan sampai ke tangan Soekarno. Ia lalu memasukkan uang itu ke dalam kaleng biskuit dan meminta Megawati Soekarnoputri menyerahkannya kepada Soekarno. Megawati yang mengantarkannya, dan bisa lolos, ucap Sidarto. Selama menjadi ajudan Soekarno, Sidarto sempat menyaksikan beberapa upacara kenegaraan termasuk proses penyerahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno kepada Soeharto pada 20 Februari 1967. Sejak saat itu, secara de facto dan de jure kekuasaan berpindah dari Soekarno ke Soeharto. Selain tidak mendapatkan uang dari negara, semua fasilitas kenegaraan juga dibatasi ketat untuk Soekarno. Termasuk fasilitas dokter kepresidenan untuk memeriksa kesehatannya. Pada awal 1968, Soekarno dikenai tahanan rumah dan dibatasi aktivitasnya termasuk untuk bertemu keluarga. Sidarto ditarik dari posisinya sebagai ajudan Soekarno oleh Polri pada 23 Maret 1968. Kondisi kesehatan Soekarno yang semakin menurun dianggap lebih memerlukan dokter ketimbang ajudan. Dua keinginan Soekarno yang belum terwujud. Rupanya, ada keinginan Soekarno yang tak sempat terwujud. Soekarno sempat meminta untuk dimakamkan di Kebun Raya Bogor jika meninggal. Namun, jasad Soekarno dimakamkan di Kota Blitar. Walaupun Soekarno pernah meminta agar dirinya dimakamkan di Istana Batu Tulis, Bogor, namun pemerintahan Presiden Soeharto memilih Kota Blitar, Jawa Timur, sebagai tempat pemakaman Soekarno. Hal tersebut ditetapkan lewat Kepres RI Nomor 44 Tahun 1970. Jenazah Soekarno dibawa ke Blitar sehari setelah kematiannya dan dimakamkan keesokan harinya bersebelahan dengan makam ibunya. Soekarno juga sempat menuliskan sepucuk surat sebelum kepergiannya. Surat tersebut ditunjukkan untuk putra sulung kebanggaannya, Guntur Soekarnoputra. Dikutip dari Pos Belitung, dalam wasiat terakhirnya untuk Guntur itu, tersirat harapan besar Soekarno pada Guntur untuk bisa menjadi sosok berani seperti dirinya. Soekarno ingin putra yang sering dipanggilnya Tok itu untuk tampil dan membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi penerus sang ayah. Guntur Soekarno saat menghadiri temu kangen Soekarnois dan Marhainis Jawa Timur, Kompas, Ahmad Faisal. Tok, engkau adalah anak sulung putra sang Fajar. Sebab, bapakmu dilahirkan pada waktu Fajar menyingsing. Fajar 6 Juni yang sedang merekah di ujung timur. Dan engkau lahir pada tahun keberanian, juga menjadi. Presiden kelima tersebut menceritakan bagaimana perjuangan ayahnya bukan hanya dalam memerdekakan Indonesia tapi juga bangsa-bangsa lain yang terjajah. Dedikasi Bung Karno kepada bangsa dan negara baik dalam pemikiran maupun karya dan perjuangannya sangat luar biasa. Tidak heran rakyat Indonesia menyebut beliau proklamator, Bapak bangsa dan juga sering disebut penyambung lidah rakyat Indonesia, kata Megawati. Air mata Megawati mulai menetes saat menceritakan bagaimana kehidupan Bung Karno di akhir-akhir umurnya. Yang justru harus dibuang dan dipenjara oleh pemerintah yang baru. Saya ikhlas dibuang, dipenjara, karena saya yakin suatu saat kita akan punya negara dan bangsa. Itu yang diceritakan Bung Karno kepada kami, anak-anaknya, ujar Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Ketika Bung Karno meninggal, Megawati menceritakan bahwa keluarga tidak menyetujui untuk dimakamkan di Blitar.
Tetapi karena pada waktu itu pemerintahan begitu keras, jadi seluruh keluarga akhirnya merelakan untuk dimakamkan di sini. Lanjutnya, ketika jenazah Bung Karno sampai di kota Blitar, Megawati mengatakan banyak rakyat yang datang untuk mengantarkan jenazah Bung Karno. Padahal waktu itu, masyarakat tidak boleh banyak yang datang dan sangat dijaga dengan kuat. Tetapi saya masih ingat arus dari rakyat itu tidak ada yang bisa membendung karena rakyat memang mencintai beliau, kata Megawati sambil menyeka air matanya. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Megawati menganggap telah terjadi desoekarnoisasi yang bertujuan untuk menghilangkan ide dan gagasan yang telah dibangun oleh Bung Karno di negara yang telah dimerdekakannya sendiri. Tapi saya bilang kepada ayah saya, kami meminta izin pada beliau, kali ini Bapak, saya terjunkan salah satu cucu kamu yaitu Putih Guntur Soekarno. Saya minta kepada rakyat Jatim untuk bisa menghargai Bung Karno dengan memenangkan cucunya bagi Jatim, kata Megawati.